Shalom, selamat bertemu kepada semua saudaraku yang berada di atas talian, yang juga menghadapi ataupun sedang menjalankan ibadah pada hari Ahad, hari Minggu ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya Tuhan mau memberkati kita dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, mungkin di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya Bapa di sorga sudah menyediakan bagi kita makanan dan hidangan firman Tuhan untuk kita nikmati pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya mau membawa dan mengkongsikan firman Tuhan, mendorong jemaat Tuhan bahwa kehidupan kita dalam dunia, malah saya katakan dengan spesifik pada waktu-waktu ini, adalah hanya melalui kekuatan dan kemurahan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya. Malah jawaban dan juga segala penyelesai isu, problem, masalah dalam dunia sekarang ini hanya adalah dalam Kristus Yesus, yaitu dalam kemurahan-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk sama-sama mempunyai ekspektasi yang sangat-sangat luar biasa di depan Tuhan, bahwa Tuhan akan berbicara pada kita pada pagi hari ini. Menurut renungan persekutuan kita pada pagi hari ini yang singkat ini, Tuhan mau menyatakan isi hatinya kepada Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan yang sangat indah ini untuk dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Saya percaya pada sorga semuanya karena kemurahan anugerah-Mu kepada kami, sehingga memberikan kepada kami kesempatan sekali lagi setiap hari di waktu pagi dapat merenungkan, malah menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan, itulah membebaskan kami, karena kami percaya firman-Mu, yaitu dalam Yesus Kristus, adalah kemurahan baik kami, kasih karunia baik kami. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya sangat suka untuk mau kita merenung firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Titus, surat Paulus kepada Titus yang terdapat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan juga ke-12. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya sangat suka dengan perkataan yang digunakan oleh Paulus. Dia katakan dalam dunia sekarang ini, sehingga surat dia itu tidak dibatasi dengan waktu, sentiasa berbicara tentang masa sekarang. Saya percaya inilah isi hati Tuhan. Dia mau supaya jemaat Tuhan untuk menikmati firman Tuhan, mengatakan supaya kita dapat meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Saya percaya kita perlu kebijaksanaan, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Memberikan kita kunci bagaimana kita dapat hidup beribadah. Saya katakan beribadah karena bila berbicara tentang beribadah, selalunya kita merujuk kepada perkara-perkara yang baik yang kita lakukan setiap hari. Kita mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita mau melakukan sesuatu yang memberkati diri kita, keluarga kita, orang lain sekeliling kita. Kita tidak mau menyakitkan hati orang lain, apalagi orang-orang yang kita sayangi. Nah, kuncinya ialah firman Tuhan mengatakan sini ialah karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Perkataan menyelamatkan di sini bukan hanya menyelamatkan kita daripada dosa dan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi menyelamatkan kita daripada kesan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik pada masa sekarang ini. Bila kita berbohong, orang mengucilkan kita. Bila kita menipu, orang tidak akan percayakan kita lagi. Apabila kita selalu berbohong atau gagal menunaikan janji,
orang tidak dapat menaruh pengharapan pada Anda dan saya lagi. Ataupun orang mengelak untuk memberi bantuan kepada kita pada masa akan datang. Pertolongan karena kegagalan kita di masa lalu. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan Dia mau menyelamatkan kita daripada semua ini. Tuhan mau kita hidup bijaksana, Tuhan mau kita hidup adil, Tuhan mau kita hidup firman Tuhan mengatakan meninggalkan kefasikan, segala sesuatu yang salah, yang boleh memberi kesan negatif pada diri kita sendiri atau orang lain sekeliling kita, malah juga yang boleh menyiapkan pelayanan ataupun kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak mengalir kepada orang lain oleh karena sikap dan hati, sikap dan tingkah laku kita. Saudaraku, Tuhan mau kita hidup beribadah, Tuhan mau kita hidup bijaksana, Tuhan mau kita hidup adil, Tuhan mau kita hidup meninggalkan segala yang jahat, kefasikan. Dan kuncinya yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Ia yang merujuk kepada kasih karunia, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Inilah kunci untuk kita dapat hidup, dan hidup saya katakan sini bukan hanya berdisiplin, tapi hidup yang penuh dengan istilah yang digunakan oleh Paulus itu sangat luar biasa. Dia katakan beribadah. Malah atau ketika dia katakan jikalau ada seorang yang mau berbicara, kita bertemu dengan kawan-kawan kita, saudara kita, sahabat kita, kita mau berbicara. Paulus katakan, Petrus katakan, Petrus katakan, jikalau ada seorang yang mau berbicara, baiklah dia melakukannya, berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Nah, bayangkan jikalau kita mau berkata-kata sesuatu, mulai berkata sesuatu, ini bukan khotbah, ini bukan satu ibadah persekutuan, tidak, ini adalah katakan berbicara. Bila mula mau menggunakan perkataan mulut kita untuk berkata-kata, di mana dan bila saja, kepada siapapun. Petrus dalam ilham Roh Kudus dia katakan, baiklah ia melakukannya seperti menyampaikan firman Tuhan. Wah, luar biasa, luar biasa. Paulus katakan hidup beribadah. Ini terdapat dalam kasih karunia yang telah dinyatakan. Malah dalam terjemahan King James Version dia katakan sini, for the grace of God that brings salvation had appeared to all men. Telah menyatakannya dirinya. Appeared, menampakkan dirinya. Dan siapakah itu? Kasih karunia itu. Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus telah memberikan dirinya, telah menyatakan dirinya sebagai kasih karunia untuk Anda dan saya. Ketika dia mati di kayu salib untuk Anda dan saya, untuk segala pembayaran harga oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan pada hari ketiga dia bangkit untuk menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh sudah dibenarkan. Saudaraku, Yesuslah kasih karunia. Semua apa Paulus katakan dalam ayat 12, dia katakan Ia mendidik kita. Kasih karunia yang mendidik kita. Yesus yang mendidik kita. Mungkin pada saat ini saudaraku mulai bertanya, penutua, bagaimana kasih karunia itu boleh mendidik saya? Bukankah sepatutnya hukum Taurat yang mendidik saya, peraturan yang mendidik saya, set moral yang perlu mendidik saya, nasihat dan sebagainya? Saudaraku, kasih karunia berbicara tentang apa yang Anda dan saya terima, yang kita tidak layak sebenarnya menerimanya. Dalam bahasa Inggris dia katakan unmerited favor. Favor, kemurahan Tuhan yang kita terima secara unmerited, tanpa merit daripada Anda dan saya. Dan ini hanya dapat kita terima dengan percaya. Ini luar biasa. Abraham ketika dia dibenarkan, dalam Roma pasal 4 ayat 1, firman Tuhan mengatakan,
Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia boleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku, kasih karunia hanya dapat kita terima. Anugerah kebenaran hanya dapat kita terima dengan percaya, bukan dengan perbuatan kita. Sama seperti Abraham. Bapa di surga mengisytiharkan dia sebagai benar, memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya, saudaraku, kasih karunia diterima dengan iman. Bila kita percaya, kita melakukannya dengan iman. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai hadiah. Tapi sekali lagi, kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Dia katakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudaraku, inilah kasih karunia. Kasih karunia telah menyatakan dirinya pada Anda dan saya, itu dalam pribadi Kristus Yesus. Apabila Anda dan saya sadar bahwa kita dibenarkan hanya karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, tidak ada alasan untuk kita bermegah, tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Dan saya ingin beritahu pada Anda dan pada saudaraku, malah beritahu diri saya dan Anda juga, bahwa inilah kunci. Inilah kunci untuk kita hidup. Dan saya katakan hidup bermotivasi. Dan saya percaya motivasi dari Roh Kudus sendiri untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena jikalau saya tidak melakukan sesuatu, saya yang tidak layak, saya sepatutnya dihukum, tapi diampuni Tuhan, dibenarkan oleh Bapa di sorga. Ini menghancurkan segala keangkuhan dalam hidup saya. Dan bila keangkuhan dalam hidup saya luntur, itu memberikan kepada saya kuasa untuk hidup dan hidup dalam kebenaran. Karena bukan saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Luar biasa. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, saya mau bawa firman Tuhan ini sangat jelas. Dia katakan begini, sebab itu, ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada yang menghalang, tidak ada lagi yang menuduh dalam kehidupan kita yang memang kita tidak layak atau merasa terhukum. Karena bila kita hidup, dia katakan sini, kita yang hidup, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa di sorga. Kita boleh menghadap ke langit dan melihat sorga dengan penuh keberanian, karena kita hidup dalam damai. Bapa di sorga tidak lagi memperhitungkan segala dosa yang Anda dan saya lakukan, karena dosa-dosa itu telah diperhitungkan dalam Kristus Yesus di kayu salib. Bapa di surga malah melihat Anda dan saya seperti Dia melihat Yesus Kristus sendiri. Dan segala waris, berkat, keselamatan, damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus Kristus juga diwarisi oleh Anda dan saya. Kita hidup dalam damai dengan Allah, karena kita telah dibenarkan oleh karena Anda dan saya percaya pada Yesus Kristus. Ayat yang kedua dia katakan begini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman
kepada kasih karunia. Wah, luar biasa. Kita mempunyai jalan masuk dengan iman. Maksudnya apa? Bila kita mendengar bahwa kita boleh hidup dan hidup dengan penuh berkemenangan dalam Kristus Yesus, dalam kasih karunia-Nya. Itulah pernyataan kebenaran yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Dia hanya menuntut satu hal, yaitu adakah Anda percaya apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dia katakan oleh iman kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku, setiap kita memiliki kasih karunia, yaitu Yesus Kristus, pribadi Kristus Yesus dalam diri Anda dan saya. Tapi sekarang, adakah Anda mau hanya diam setakat itu saja? Ada yang lebih daripada itu. Apa yang telah kita miliki dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan kita beroleh. Dia katakan sini jalan masuk. Kita bukan hanya memiliki kasih karunia, tapi kita boleh hidup dan hidup dalam kasih karunia. Untuk masuk dalam kasih karunia, jalan masuk itu kita dituntut dengan satu hal saja ini, yaitu percaya, iman. Dan di dalam kasih karunia ini firman Tuhan mengatakan kita beroleh pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Coba kita bayangkan apa yang sedang kita lalui di saat-saat dalam dunia sekarang ini, seperti tidak memihak kepada kita. Tapi justru dalam keadaan seperti inilah kita sangat layak untuk menerima kemurahan, anugerah, kasih karunia Tuhan. Anda dan saya sudah memilikinya. Tapi untuk menikmatinya lebih luar biasa, manifest dalam kehidupan Anda dan saya, melihat pekerjaan Tuhan dengan luar biasa berlaku dalam kehidupan kita, itu adalah langkah iman yang berikutnya. Wah, luar biasa. Saya tidak heran sehingga apabila firman Tuhan mengatakan, yaitu dalam Roma pasal yang pertama ayat 17, firman Tuhan mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup bertolak daripada permulanya iman, percaya pada Yesus Kristus. Dan apabila kita percaya pada Yesus, Yesus akan memimpin kita untuk hidup dalam iman, lebih kepada iman dan seterusnya kepada iman. Itu percaya, hidup oleh karena percaya apa yang Tuhan telah janjikan dalam firman-Nya untuk Anda dan saya. Malah dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ada katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Firman Tuhan mengatakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang semakin perfect bukan adalah perbuatan Anda dan saya. Yang semakin sempurna adalah iman. Dan hanya melalui kesempurnaan iman kita boleh hidup meninggalkan segala kefasikan. Hidup dalam penuh dengan kebijaksanaan dan hidup beribadah kepada Bapa di sorga di dalam dunia sekarang ini. Nah, saya mau tutup firman Tuhan ini. Saya percaya sangat memberkati kita. Dalam Roma 16 ayat 26 firman Tuhan mengatakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Soalnya kita berpikir tentang ketaatan, kita berpikir tentang perbuatan, tindakan, sehingga bila kita gagal kita merasa kecewa. Saudaraku, ketaatan kita bukan bicara tentang perbuatan. Ketaatan kita adalah ketaatan iman. Ada orang bertanya, jadi di mana perbuatan? Saya ingin beritahu saudaraku, kunci untuk kita melahirkan perbuatan, malah lebih tepat sekali adalah buah-buah roh. Buah-buah roh yang nyatakan dalam Galatia pasal 5 adalah apabila kita taat dengan iman.
Sebab mengapa Paulus mengajar, dia katakan, jangan hidup oleh roh, oleh daging, tapi hiduplah oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh? Jangan hidup oleh daging, tapi hidup oleh roh. Bagaimana hidup? Kita boleh hidup oleh roh dengan percaya apa yang roh katakan tentang diri kita, apa yang telah berlaku dalam hidup kita, di dalam roh kita. Oleh karena Yesus Kristus, kita masih memiliki tubuh yang fana ini, tapi percayalah, roh kita sudah diperbaharui. Karena roh kita bersatu dengan roh Kristus, dan roh Kristus sempurna, roh kudus sempurna dalam hidup kita. Hiduplah oleh roh. Maksudnya kita karena berpaling daripada melihat segala kelemahan tubuh kita, apa yang kita tidak mampu atau gagal lakukan, kepada apa yang Roh Kudus telah laksanakan dan sempurna dalam kehidupan kita oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan baru. Itu adalah perkataan roh, firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu adalah perkataan firman Tuhan yang menuntut Anda dan saya untuk hidup berdasarkan firman Tuhan ini, yaitu dengan iman, percaya apa yang roh katakan, atau apa yang terjadi dalam roh kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan telah terlaksana sempurna oleh kasih Kristus. Sebab mengapa? Pelayanan hamba-hamba Tuhan, dan saya percaya yang Tuhan percayakan pada saya adalah untuk membimbing jemaat untuk tetap percaya, membimbing kepada jemaat untuk tetap taat. Dan firman Tuhan mengatakan untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Haleluya. Saudaraku, inilah kunci apa yang dinyatakan dalam Titus pasal 2. Apabila firman Tuhan mengatakan kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dalam bahasa Inggris dikatakan had appear, yaitu Yesus Kristus. Sudah nyata, sudah diberikan kepada Anda dan saya. Persoalannya, adakah Anda dan saya percaya? Karena kasih karunia sudah dinyatakan pada Anda dan saya, Yesus Kristus juru selamat. Dan firman Tuhan ayat 12 saya katakan, Ia mendidik, Yesus mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, inilah kunci untuk kita hidup, dan hidup dengan penuh, dunia katakan hidup secara rohani, hidup meninggalkan kefasikan, hidup dengan penuh kebijaksanaan, hidup adil, dan beribadah kepada Bapa di surga, yaitu melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Malah melalui pribadi Kristus sendiri, Roh Kudus yang hidup dalam Anda dan saya. Kuncinya adalah iman. Kita percaya pada apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, yaitu firman itu sendiri yang sudah dinyatakan pada Anda dan saya. Dia yang menyelamatkan, Dia yang membenarkan kita, Dia yang menutupi segala dosa-dosa Anda dan saya, Dia yang tidak memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita, Dia yang mengampuni kita. Dan inilah yang melayakkan Anda dan saya dalam kasih karunia Tuhan, menerima segala pertolongan Tuhan. Malah firman Tuhan mengatakan bukan pertolongan, dikatakan, tapi kemuliaannya. Saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat mulai hari ini dengan iman. Jangan lagi mau dihukum dengan segala kelemahan dan segala kegagalan kita. Juga jangan sombong dengan apa yang boleh Anda dan saya lakukan, karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Bila fokus kita beralih daripada perbuatan kepada iman, daripada apa yang dapat kita lakukan, atau juga apa yang gagal kita lakukan, kepada kasih karunia Tuhan,
Inilah kunci yang membolehkan kita hidup beribadah dan beribadah kepada Bapa di sorga dalam dunia sekarang ini dengan penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami lagi firman-Mu pada pagi hari ini, kebenaran yang membebaskan kami. Kami percaya Bapa di surga, bahwa Engkau memberikan ini kami ini bukan secara kebetulan, tapi keperluan kami pada saat-saat ini, supaya kami hidup dalam penuh kemenangan di depan Tuhan, supaya kami hidup dalam penuh kemuliaan di depan Tuhan, dan kami hidup beribadah kepada Bapa di sorga, beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada kemurahan Tuhan. Semuanya kuncinya yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan melihat ini, yaitu kasih karunia Yesus Kristus. Bapak, bimbing kami untuk tidak mempercayai kemampuan kami, tapi membimbing kami kepada ketaatan, yaitu ketaatan iman. Lebih percaya lagi. Malah pada waktu kami gagal, kami lebih percaya lagi bahwa kami sudah dibenarkan. Ketika kami lemah, kami percaya bahwa kami kuat. Ketika kami sakit, kami percaya kami sembuh. Ketika dunia sekarang ini seperti tidak memihak kepada kami percaya bahwa kami di atas dasar kasih karunia dan berhak menerima pengharapan yang Tuhan beri pada kami. Malah pengharapan yang luar biasa itu kemuliaan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Saya berdoa firman Tuhan ini tidak sia-sia, memberkati kami semua, membuka mata hati kami, dan memberikan kami terang baru. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Damai sejahtera, kasih karunia-Nya, damai sejahtera menyertai Anda dan saya senantiasa. Haleluya di depan kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin.